Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku paket matematika wajib kelas 11 SMA karya Bapak Sukino penerbit Erlangga untuk program linier. Tepatnya yang akan kita bahas pada video kali ini SPTLDV untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, silakan dibuka LKS 1 lanjutan halaman 37 bagian bawah ya teman-teman sekalian untuk nomor 9 sampai 15. Nomor 9 kita bahas. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan berikut ini adalah, caranya sama ya teman-teman sekalian, seperti part 1 mulai dari nomor 1 sampai 8. Langkah pertama, cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk pertidaksamaan pertama, kalau X-nya kita buat 0 berarti Y-nya 5. Kemudian Y-nya kita buat 0 berarti X-nya 5, sehingga koordinatnya adalah 0,5 dan 5,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kalau X-nya kita buat 0 berarti negatif 2Y sama dengan 10, itu artinya Y-nya negatif 5. Kalau Y-nya yang kita buat 0 berarti 5X sama dengan 10, X-nya 2. Koordinat yang kita temukan adalah 0, negatif 5 dan 2,0. Kemudian yang ketiga, Y dikurangi X kurang dari atau sama dengan 2, X-nya kita buat 0 berarti Y-nya 2. Kalau Y-nya kita buat 0 berarti negatif X sama dengan 2, itu artinya X sama dengan negatif 2. Koordinatnya adalah seperti ini. Kalau kita sesuaikan, garis yang pertama adalah yang ini ya teman-teman sekalian. Kemudian garis yang kedua adalah yang ini. Dan yang ketiga adalah yang ini. Jadi ini urut ya, 1, 2, 3. Kemudian karena gambarnya sudah ada, berarti langsung kita uji 0,0 untuk menentukan DHP-nya. Pada pertidaksamaan yang pertama, kalau X-nya dan Y-nya kita ganti 0, apakah 0 kurang dari atau sama dengan 5? Ternyata benar ya teman-teman sekalian. Berarti pada garis pertama ini, wilayah titik 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian, sehingga yang kita buang yang bagian atasnya. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kalau X-nya dan Y-nya kita ganti 0, apakah kurang dari atau sama dengan 10? Ya, ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Otomatis wilayah 0,0 juga kita ambil, yang kita buang yang sebelah kanannya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang terakhir, kalau kita ganti 0 semuanya, ini bernilai 0, ini negatif ya seharusnya, tapi sama aja akan bernilai 0. Apakah kurang dari sama dengan 2? Ternyata benar. Berarti otomatis wilayah 0,0 kita ambil, sedangkan yang di atas garis yang ketiga ini kita buang. Sehingga DHP-nya adalah dibatasi oleh titik O, A, C, E, dan G. Jawabannya adalah poin E, teman-teman sekalian. Kita lanjut ke nomor 10. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan berikut ini adalah, khusus untuk nomor 10 ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya ya, karena di sini ada perkalian, namun tetap caranya seperti biasa. Untuk cara yang pertama adalah kita pisahkan dulu ya, agar bisa mendapatkan dua pertidaksamaan dengan cara X kurang Y ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 0 ya. Ini hanya untuk menemukan titik koordinatnya ya, agar kita tahu garis mana untuk pertidaksamaan masing-masing. Positif 1 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 1. Kemudian kalau X-nya kita buat 0, berarti negatif Y sama dengan negatif 1. Itu artinya Y-nya sama dengan 1, sehingga koordinatnya 0,1. Kalau Y-nya yang dibuat 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Berarti koordinatnya adalah negatif 1,0. Untuk pertidaksamaan yang kedua, 3X ditambah 2Y dikurangi 12 kurang dari atau sama dengan 0. Negatif 12 ini kita pindah ke kanan ya, sehingga menjadi positif. Kalau X-nya kita buat 0, berarti 2Y sama dengan 12. Itu artinya Y-nya sama dengan 6. Kemudian kalau Y-nya yang kita buat 0, berarti 3X sama dengan 12. Berarti X-nya kita dapatkan 4. Sehingga koordinatnya adalah 0,6 dan 4,0. Kemudian gambar grafiknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman sekalian untuk garis pertama, kemudian garis yang kedua. Nah, kalau kita lihat pilihan ganda A sampai E, ternyata ada titik perpotongan yang diketahui, yaitu 2,3, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan menguji salah satu titik. Nah, untuk soal nomor 10, kita coba uji 2,0. Jadi kita uji 2,0 ya teman-teman sekalian. Kita masukkan ke yang pertama. Jadi pertidaksamaan yang pertama sebelum dipecah kita tulis ulang. Kita masukkan 2,0, X-nya diganti 2, Y-nya diganti 0. Berarti 2 dikurangi 0, 2, ditambah 1, hasilnya 3. Kemudian yang ini juga sama ya, 2,0 menggantikan X-nya 2, Y-nya digantikan dengan 0. Berarti 3 kali 2, 6,
2 kali 0, 0. Berarti 6 ditambah 0, 6. Dikurangi 12 berarti negatif 6. Kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 3 kalikan negatif 6 hasilnya negatif 18. Apakah negatif 18 itu adalah nilai yang kurang dari atau sama dengan 0? Ternyata benar ya. Berarti wilayah 2,0 ini adalah wilayah DHP-nya. Kemudian wilayah yang bertolak belakang dengan yang bawah ini berarti bagian atas juga DHP-nya. Jadi untuk soal nomor 10 ini ada dua wilayah DHP ya teman-teman sekalian. Kalau bentuknya perkalian seperti ini, yang bertolak belakang pasti sama ya. Jadi kalau yang bawah adalah DHP, setelah kita uji dengan 2,0 berarti yang atas juga DHP. Otomatis yang kanan ini bukan dan yang kiri bukan. Sehingga gambar yang sesuai adalah poin D. DHP-nya ini ya, yang bawah dan yang atas. Nomor 11, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini adalah yang pertama yang harus kita cari adalah titik potong dari masing-masing pertidaksamaannya. Jika X-nya kita buat 0, maka Y-nya 4. Kalau Y-nya kita buat 0, maka 2X sama dengan 4. Itu artinya X-nya sama dengan 2. Koordinat yang kita temukan 0,4 dan 2,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kalau X-nya kita buat 0, berarti 4Y sama dengan 12. Itu artinya Y-nya sama dengan 3. Kalau Y-nya kita ganti 0, berarti 3X sama dengan 12. X-nya kita dapatkan 4. Koordinatnya 0,3 dan 4,0. Kemudian langkah yang kedua kita gambar koordinatnya. 0,4 dan 2,0 ini garisnya. Kemudian 0,3 dan 4,0 ini garisnya. Langkah yang ketiga kita uji 0,0 untuk menemukan DHP-nya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, apakah lebih dari atau sama dengan 4? Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Perhatikan garis merah ini, karena wilayah 0,0 ya berada di bawah tanda garis ini dan salah berarti kita buang. Jadi yang kita ambil nanti DHP-nya bagian atasnya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, apakah kurang dari atau sama dengan 12? Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti untuk garis yang kedua yang berwarna biru ini, wilayah 0,0 kita ambil sedangkan yang kita buang bagian atasnya. Daerah bersih ini adalah daerah DHP-nya. Berarti gambar yang sesuai adalah poin D. Lanjut nomor 12 teman-teman sekalian ya. Di sini daerah yang memenuhi penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini adalah kita akan tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Jika X-nya 0 berarti Y-nya 6 ya untuk garis yang pertama. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 6 sehingga koordinatnya 0,6 dan 6,0. Kemudian garis yang kedua, kalau X-nya 0 berarti negatif Y sama dengan 3, itu artinya Y-nya sama dengan negatif 3. Kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 1,5 atau 1,5. Kemudian Y-nya bernilai 0 ya tadi. Nah ini adalah koordinat untuk garis yang kedua. Kemudian garis yang ketiga, 6 kita pindah dulu ke kanan, berarti X dikurang 2Y kurang dari atau sama dengan negatif 6. Kalau X-nya kita buat 0 ya untuk garis yang ketiga, maka negatif 2Y sama dengan negatif 6, itu artinya Y-nya sama dengan 3. Kemudian kalau Y-nya yang kita buat 0, berarti X-nya sama dengan negatif 6. Koordinatnya adalah 0,3 dan negatif 6,0. Berarti kalau kita lihat gambar ini disesuaikan koordinatnya. Garis pertama ini, garis yang kedua adalah yang ini, garis yang ketiga adalah yang ini ya teman-teman sekalian. Kemudian karena gambarnya sudah ada, berarti kita langsung uji untuk 0,0 agar DHP-nya bisa kita temukan. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, apakah 0 lebih dari atau sama dengan 6? Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Berarti untuk garis yang pertama ini, wilayah 0,0 kita buang karena menghasilkan pernyataan yang salah. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, apakah kurang dari atau sama dengan 3? Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti wilayah 0,0 untuk garis kedua ini kita ambil, sedangkan yang kita buang sebelah kanannya. Dan yang terakhir untuk pertidaksamaan yang ketiga, kalau kita ganti X dan Y-nya dengan 0, apakah 0 kurang dari atau sama dengan negatif 6? Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Berarti wilayah 0,0 ya untuk garis yang ketiga ini kita buang ya teman-teman sekalian. Sehingga daerah bersih ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Jadi jawaban yang sesuai adalah poin A. Nomor 13, perhatikan gambar berikut ini. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut ini adalah untuk garis yang pertama teman-teman sekalian kita cari titik potongnya dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya juga 4. Koordinatnya 0,4 dan 4,0. Garis yang kedua, kalau X-nya 0 berarti Y-nya negatif 3. Kemudian kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya sama dengan 3 bagi 2 atau 1,5. Koordinatnya seperti ini ya, 0, negatif 3 dan 1,5,0. Kemudian 4 ini kita pindah dulu untuk garis yang ketiga. Berarti jadinya X kurang 2Y lebih dari atau sama dengan negatif 4. Kalau X-nya kita ganti 0, berarti negatif 2Y sama dengan negatif 4. Y-nya sama dengan 2. Kemudian kalau Y-nya yang kita buat 0, berarti X-nya sama dengan negatif 4. Koordinatnya adalah 0,2 dan negatif 4,0. Jika kita sesuaikan dengan gambar, berarti garis pertama yang ini ya koordinatnya. Kemudian garis yang kedua yang ini. Kemudian garis yang ketiga yang ini ya teman-teman sekalian. Karena gambarnya sudah ada, berarti kita langsung langkah ketiga uji dengan 0,0. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, apakah lebih dari atau sama dengan 4? Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Berarti untuk garis pertama ini, titik koordinat 0,0-nya kita buang karena menghasilkan pernyataan yang salah. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua atau garis yang kedua, kalau kita ganti X dan Y-nya 0, apakah kurang dari atau sama dengan 3? Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti untuk garis yang kedua ini, wilayah 0,0 kita ambil, sedangkan yang sebelah katanya kita buang. Kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, kalau kita ganti X dan Y-nya dengan 0, apakah lebih dari atau sama dengan negatif 4? Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti untuk garis yang ketiga ini, koordinat di bawahnya 0,0 kita ambil, sedangkan yang di bagian atasnya kita buang. Jadi, posisi daerah bersih di angka Romawi 2 ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi jawabannya poin B. Lanjut ke nomor 14, himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini adalah untuk masing-masing pertidaksamaan kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya kita buat 0, maka Y-nya akan bernilai 3 karena 45 dibagi 15. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya akan bernilai 15. Karena 45 dibagi 3, koordinatnya 0,3 dan 15,0. Kemudian selanjutnya untuk 5X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Kalau X-nya kita buat 0, maka Y-nya dapatnya 5. Kalau Y-nya yang kita buat 0, maka X-nya dapatnya 3. Sehingga koordinatnya 0,5 dan 3,0. Nah, di sini juga ada garis Y lebih dari atau sama dengan 1 ya, teman-teman sekalian. Kita gambar dulu ya. 0,3 dan 15,0 garisnya seperti ini. Kemudian 0,5 dan 3,0 kita buat garisnya. Kemudian Y sama dengan 1 kita buat garisnya dulu teman-teman sekalian. Kemudian untuk langkah yang ketiga kita uji 0,0 untuk menemukan DHP-nya. Untuk pertidaksamaan pertama, kalau kita ganti X-nya dan Y-nya dengan 0, apakah kurang dari atau sama dengan 45? Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti untuk yang garis berwarna merah ini, wilayah 0,0 kita ambil, yang di atasnya kita buang ya. Karena apa? Karena tadi menghasilkan pernyataan yang benar. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, apakah kurang dari atau sama dengan 15? Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti untuk garis yang berwarna biru ini, kita ambil wilayah 0,0-nya, kita buang yang sebelah kanan. Kemudian untuk yang ketiga, Y lebih dari atau sama dengan 1, itu otomatis yang atas kita ambil, yang bawah kita buang. Ini adalah daerah bersih yang dijadikan DHP-nya. Berarti yang sesuai adalah poin B. Soal terakhir, DHP dari SPTLDV di bawah ini adalah, untuk garis yang pertama, teman-teman sekalian, kita cari titik potongnya dulu. Kalau X-nya kita buat 0, maka Y-nya 8. Kalau Y-nya dibuat 0, berarti 4X sama dengan 8, X-nya 2. Koordinatnya 0,8 dan 2,0. Untuk garis yang kedua, kalau X-nya kita buat 0, berarti 4Y sama dengan 24, Y-nya sama dengan 6. Kalau seandainya Y-nya yang kita buat 0, berarti 3X sama dengan 24, berarti X-nya kita dapat 8. Koordinatnya adalah 0,6 dan 8,0. Kemudian garis yang ketiga, negatif 12 kita pindah ke kanan dulu menjadi positif. Kemudian kalau X-nya dibuat 0 ya, untuk garis yang ketiga ini, maka 6Y sama dengan 12, Y-nya dapat 2. Kalau Y-nya yang dibuat 0, berarti X-nya sama dengan 12. Koordinatnya 0,2 dan 12,0. Sesuai dengan gambar ini dan disesuaikan dengan koordinatnya yang kita temukan, berarti garis pertama yang ini, garis yang kedua adalah yang ini, dan garis yang ketiga adalah yang ini ya teman-teman sekalian. Karena gambarnya sudah ada, berarti langsung kita uji 0,0 untuk menentukan letak DHP-nya.
Untuk pertidaksamaan yang pertama, kalau X dan Y-nya kita ganti 0, apakah lebih dari atau sama dengan 8? Ternyata salah ya. Berarti wilayah 0,0 untuk garis yang pertama ini kita buang ya, karena menghasilkan pernyataan yang salah. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kalau kita ganti 0,0, apakah kurang dari atau sama dengan 24? Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti otomatis wilayah 0,0 untuk pertidaksamaan garis yang kedua ini, atau untuk garis yang kedua ini, kita ambil, yang di atasnya kita buang. Dan yang terakhir, untuk X tambah 6Y lebih dari atau sama dengan 12, kalau kita ganti X dan Y nya dengan 0, apakah lebih dari atau sama dengan 12? Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Otomatis untuk garis yang ketiga ini, wilayah 0,0 ya, kita buang ya, kita ambil yang bagian atasnya, sehingga daerah bersihnya yaitu terletak di posisi yang keempat ini ya teman-teman sekalian. Jadi jawabannya D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan lanjutan untuk nomor 9 sampai 15. Semoga video ini membantu Anda meningkatkan pemahaman tentang materi SPTLDV. Jika Anda suka dengan konten ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.